Pernah nggak Anda mengalami hal ini? Anda buka Google, lalu Anda mencari layanan yang Anda jual. Misalnya, klinik kecantikan dekat sini, restoran steak terdekat, atau servis AC dekat daerah Anda. Kemudian, muncul beberapa bisnis di Google Maps atau di Google Search. Biasanya ada 3 yang muncul di bagian atas. Lalu Anda melihat daftar bisnis tersebut. Dan anehnya, kompetitor Anda muncul di atas sana. Bahkan mungkin ada kompetitor yang menurut Anda kualitasnya biasa aja. Tapi bisnis Anda nggak ada sama sekali. Padahal bisnis Anda nyata, lokasinya sudah jelas, pelanggan juga sudah ada. Bahkan mungkin bisnis Anda sudah berjalan lebih lama. Tapi di Google Maps, bisnis Anda seperti tidak eksis. Seolah bisnis tersebut nggak pernah ada. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa ada bisnis yang selalu muncul di Google Maps, sementara bisnis lain hampir tidak pernah kelihatan? Hari ini, saya akan membahas salah satu alasan terbesar kenapa banyak bisnis tidak muncul di Google Maps. Dan bagaimana Anda bisa mulai memperbaikinya. Nah, sekarang coba Anda bayangkan ini. Ada seseorang yang sedang membutuhkan layanan yang Anda jual. Mungkin dia sedang mencari klinik. Mungkin dia ingin makan malam. Atau mungkin AC rumahnya tiba-tiba rusak. Apa yang biasanya orang akan lakukan? Mereka nggak buka buku telepon. Mereka nggak lagi berjalan keliling mencari toko. Hampir semua orang akan melakukan hal yang sama. Mereka ambil handphone mereka dan buka Google. Dan dalam hitungan detik, Google akan menunjukkan beberapa bisnis yang tersedia. Biasanya hanya ada 3 yang muncul bagian atas dari Google dan Google Search. Pertanyaannya sekarang, apakah bisnis Anda termasuk dalam 3 bisnis tersebut atau tidak? Atau justru kompetitor Anda yang selalu muncul? Karena seringkali disinilah pelanggan membuat keputusan pertama mereka. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Randy Somoyono dari Tofidev. Saya sudah lebih dari 1 dekade membantu bisnis menggunakan digital marketing untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Selama bertahun-tahun bekerja dengan berbagai macam bisnis, mulai dari klinik, restoran, jasa, hingga retail. Ada satu masalah yang sering saya temui. Bisnisnya bagus, produk atau layanannya juga bagus, tetapi ketika pelanggan mencari di Google, bisnis tersebut tidak muncul. Dan ini sebenarnya masalah yang sangat besar. Karena hari ini cara orang menemukan bisnis sudah berubah. Dulu mungkin orang bertanya kepada teman atau mereka melihat iklan. Sekarang kebanyakan orang melakukan satu hal yang sama. Mereka cari di Google terlebih dahulu. Nah, kalau bisnis Anda muncul di sana, peluang Anda untuk mendapatkan pelanggan jauh lebih besar. Tapi kalau bisnis Anda tidak muncul, bagi banyak orang, bisnis Anda ini seperti tidak ada. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pemilik bisnis. Dia punya sebuah klinik. Lokasinya cukup strategis, tempatnya udah bagus, didesain interiornya modern, dokter yang dipilih juga berpengalaman. Semua terlihat seperti bisnis yang sangat bagus dan sangat layak untuk berkembang. Tapi dia datang dengan satu pertanyaan sederhana kepada saya. Dia bilang gini, "Hey coach, saya nggak ngerti. Kenapa komputer saya yang selalu muncul di Google Maps atau di Google Search, tapi klinik saya hampir tidak pernah muncul. Padahal kalau saya lihat dari bisnisnya, klinik tersebut udah jalan beberapa tahun. Bukan bisnis yang baru. Pasien juga udah datang, banyak yang datang tempatnya mereka. Tapi ketika orang cari layanan mereka di Google, yang muncul justru kompetitornya. Nah, akhirnya kita cek bersama, kita buka Google, kita buka Google Maps-nya, kita lihat profil bisnisnya, dan setelah beberapa lama, mulai terlihat masalahnya. Masalahnya bukan pada kualitas dari bisnisnya. Masalahnya ada pada bagaimana bisnis tersebut muncul di Google. Atau lebih tepatnya, bagaimana bisnis tersebut tidak dioptimasi untuk Google. Dan ini bukan hanya terjadi pada bisnis klinik saja. Saya sering lihat hal ini terjadi pada berbagai jenis bisnis. Mulai dari restoran, salon, bengkel, dokter gigi, laundry, toko material. Bahkan jasa seperti kontraktor atau servis AC, bisnisnya real, lokasinya ada, pelanggannya juga ada, tapi ketika orang cari di Google, bisnis tersebut gak pernah muncul. Nah, akhirnya yang mendapatkan pelanggan siapa? Justru kompetitornya. Bukan karena mereka lebih bagus, tapi hanya karena mereka lebih mudah untuk ditemukan. Dan ini adalah pergeseran besar dalam dunia bisnis saat ini. Hari ini seringkali bukan hanya siapa yang terbaik yang akan menang, tapi siapa yang paling mudah untuk ditemukan. Nah, sekarang mari kita pahami satu hal yang penting. Google memiliki sebuah sistem yang disebut Google Business Profile. Ini adalah profil bisnis Anda di dalam database Google. Profil ini yang menentukan apakah bisnis Anda bakal muncul di Google Maps, pencarian lokal, atau pada saat pencarian di dekat saya.
Misalnya kalau orang cari dokter gigi dekat sini, kafe terdekat, atau salon rambut dekat saya. Masalahnya, banyak bisnis yang sebenarnya sudah punya Google Business Profile, tapi profil tersebut tidak pernah dioptimasi. Contohnya sangat sederhana. Yang paling sering saya temukan adalah kategori bisnisnya salah. Misalnya klinik kecantikan, tapi kategorinya hanya health. Alamatnya nggak lengkap. Jam operasional juga nggak jelas. Fotonya dikit banget. Kadang-kadang cuma ada 1 atau 2 foto. Review hampir nggak ada. Atau ada review, tapi nggak pernah dibalas. Nah, semua ini membuat Google memiliki sinyal yang sangat sedikit tentang bisnisnya Anda. Sementara kompetitor Anda mungkin melakukan hal-hal kecil yang membuat Google lebih percaya pada mereka. Misalnya apa? Mereka punya lebih banyak review. Mereka fotonya lebih lengkap. Informasi bisnis mereka lebih jelas. Kategori mereka lebih tepat. Hal-hal kecil seperti ini membuat Google berpikir, oh, bisnis ini terlihatnya lebih aktif ya. Oh, bisnis ini terlihat lebih bisa dipercaya. Dan ketika Google lebih percaya, apa yang terjadi? Google bakalan lebih sering menampilkan bisnis tersebut kepada calon pelanggan. Dan inilah yang membuat beberapa bisnis selalu muncul di Google Maps atau di Google Search. Bukan karena mereka lebih besar. Seringkali karena mereka lebih optimal di kacamatanya Google. Nah, sekarang kita coba lihat. Dari sudut pandangnya Google, Google punya satu tujuan sederhana. Apa itu? Yaitu memberikan jawaban yang terbaik untuk orang yang sedang mencari sesuatu. Jadi kalau orang cari restoran steak terdekat, Google ingin menampilkan restoran yang relevan, yang bisa dipercaya, dan yang aktif. Nah, Google ngelihat banyak sinyal untuk menentukan hal tersebut. Misalnya, apakah bisnis tersebut punya review atau enggak? Apakah informasi bisnisnya lengkap atau tidak? Apakah bisnis ini terlihat aktif atau tidak? Apakah ada banyak orang yang mengunjungi atau berinteraksi dengan profil tersebut atau tidak? Semua ini jadi sinyal bagi Google untuk menentukan bisnis mana yang paling layak untuk ditampilkan. Jadi sebenarnya Google tidak sedang memilih bisnis secara acak. Google sedang Google sedang membantu pelanggan untuk menemukan bisnis yang bisa dipercaya. Nah, kalau profil bisnis Anda itu tidak memberikan cukup sinyal pada Google, Google bakalan lebih memilih menampilkan bisnis yang lainnya. Jadi kalau disederhanakan, Google biasanya melihat 3 hal utama dalam local search. Yang pertama adalah relevansi. Apakah bisnis Anda sesuai dengan apa yang dicari dari pelanggan atau tidak? Yang kedua, jarak atau lokasi. Seberapa dekat bisnis Anda dengan orang yang mencari? Dan yang ketiga, kepercayaan atau reputasi. Apakah bisnis Anda terlihat dipercaya oleh banyak orang atau tidak? Mulai dari reviewnya, fotonya, aktivitas bisnisnya, semua ini akan membantu Google untuk memahami reputasi dari bisnis Anda. Nah, kalau 3 hal ini kuat, peluang Anda untuk muncul di Google Maps dan di Google Search akan jauh lebih besar. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan mulai dari hari ini? Ada satu langkah sederhana yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Anda bisa buka Google, cari bisnis Anda sendiri, persis seperti pelanggan Anda melakukannya. Kemudian, lihat profil bisnisnya Anda, dan tanyakan 3 pertanyaan sederhana ini. Oke? Yang pertama, apakah kategori bisnis saya sudah benar atau belum? Karena kategori adalah salah satu sinyal yang paling penting bagi Google untuk memahami bisnisnya Anda. Yang kedua, apakah profil bisnis saya sudah cukup sinyalnya atau belum? Mulai dari foto, ada foto tempat, foto produk, foto layanan, foto aktivitas bisnis. Foto akan membantu Google dan pelanggan memahami bisnisnya Anda. Yang ketiga, apakah bisnis saya memiliki cukup review dari pelanggan atau belum? Review bukan cuma soal reputasi, review juga salah satu faktor penting dalam local SEO. Kalau Anda melihat 3 hal ini masih belum optimal, ada kabar baiknya. Karena berarti masih ada peluang untuk Anda memperbaiki hasilnya. Kadang pemilik bisnis berpikir bahwa optimasi Google itu sesuatu yang rumit. Padahal, seringkali perbaikannya justru sederhana. Kita tinggal nambahin foto, memperbaiki kategori bisnis, minta review dari pelanggan yang puas, menjawab review yang masuk. Hal-hal kecil ini terlihat sederhana, tapi bagi Google, itu adalah sinyal bahwa bisnis Anda itu aktif dan bisa dipercaya. Dan ketika sinyal itu meningkat, Google akan lebih percaya menampilkan bisnis Anda kepada calon pelanggan. Kalau Anda ingin tahu apakah Google Business Profile Anda itu sudah optimal atau belum, saya menyediakan sesi singkat untuk melihat bersama-sama peluang apa yang mungkin Anda lewati. Di sesi ini kita akan melihat apakah bisnis profilnya Anda sudah benar, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana peluang bisnis Anda supaya bisa muncul lebih sering di Google Maps. Anda bisa book meeting melalui link yang ada di deskripsi dari episode ini.
Dan kalau episode ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe podcast ini supaya Anda tidak ketinggalan strategi digital marketing berikutnya. Dan kalau Anda punya teman atau partner bisnis yang juga memiliki bisnis dengan lokasi, silakan share episode kali ini kepada mereka. Karena ingat, bisnis yang muncul di Google adalah bisnis yang lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan.